namanya modul PKN ya, modul PKN UP PPG PGSD ya, Daljab 2023. Sesuai dengan kisi-kisi yang disebarkan oleh dosennya masing-masing sama lah yang seperti 2022, sama juga seperti Juni 24-25 kemarin yang di baru-baru ini. Sekarang kita bahas ya kisi-kisinya mengenai modul PKN, yaitu tentang yang namanya norma, Pak Ibu. Norma itu nanti ada keluar sekitar dua soal nih ya, dua soal tentang ditanyakan nanti norma mana yang masuk, apakah USIC, Folkways, Mores, Kostum, Law, satu lagi namanya nih, Fashion, ada 6 ya. Kita pahamin dulu. USIC, apa itu USIC? Saya nggak mau baca ini ya, terlalu lama. Ya. USIC itu adalah kebiasaan yang kurang baik. Nah, itu aja lah ya. Kebiasaan yang, atau nggak usah kebiasaan. Apa namanya tuh, sikap lah, sikap yang kurang baik. Sikap yang kurang baik. Jadi USIC ini pada umumnya sikap yang kurang baik. Sikap yang kurang baik yang kita lakukan gitu ya, sehari-hari misal. Contohnya, membuang sampah sembarangan, kentut sembarangan, ya. Sikap kurang baik lah, kurang sopan. Nah, lebih enaknya sikap kurang sopan. Nanti biar enak membedakannya dengan folkways, ya. Sikap kurang sopan. Ya. Menggunakan pakaian sopan aneh juga. Nih, tapi saya bikin aja sikap kurang sopan biar nanti ibu enak mengingat. Makan dengan berdiri, makan dengan tangan kiri, menelpon dengan berjalan, menggunakan komestik dengan benar yang tidak benar, menor ya. Itu namanya bersendawa saat makan, kentut sembarangan, itu namanya yusik. Ya, yusik. Cara atau biasanya nih identik di soal-soalnya adalah sikap yang kurang sopan. Oke. Yang kedua itu namanya pokris. Pokris ini biasanya kebiasaan sikap yang sopan. Saya ulangin ya Pak Ibu. Kebiasaan sikap yang sopan. Pokways mengikuti jalan berarti ya. Kebiasaan pokways ya. Jalannya diikuti jalan orang tua dulu lah. Maksudnya perilaku kebiasaan orang tua dahulu kita ikutin ya gitu ya. Yang baik-baik, kebiasaan sikap yang baik atau sopan. Misalnya mengucapkan Assalamualaikum saat masuk rumah, meminta izin kalau misalkan minjem barang seseorang ya, baru pada hajatan datang gitu. Menerima suatu dengan tangan kanan, menghormati orang yang lebih tua. Pada saat di bus ada orang hamil, dikasih tempat duduknya, memberikan tempat duduk kepada yang lebih tua, meminta izin, ya itu namanya adalah kebiasaan baik. Namanya pokways. Itu perbedaan nanti di soal nanti yang mana yusik, yang mana pokways. Biasanya yusik sikap yang kurang sopan. Pokways kebiasaan sikap yang baik turun-temurun dari orang tua kita, sopan lah. Pada saat berjabat tangan, ya, berjabat tangan saat berpisah, melambaikan tangan saat berpisah, itu namanya kebiasaan baik. Menyalami orang tua, nah, itu kebiasaan-kebiasaan baik. Oke, kalau Mores, ya kita lanjut ketiga, Bu ya. Dua udah, satu sudah. Ketiga, saya nggak baca ini lagi ya, saya langsung saja ke intinya. Mores, tata kelakuan, itu artinya biasanya ini Mores ini berkaitan dengan yang namanya agama, melarang lah. Biasanya agama itu melarang. Melarang ya, melarang perbuatan membunuh, mencuri, ya. Melarang pakaian seksi, melarang berzina, melarang narkoba, melarang pembunuhan, melarang minum alkohol, itu namanya Mores. Biasanya sangkut pautnya ke agama ini ya. Sangkut pautnya melarang, tapi nanti ada kata melarang di soal, tapi kalau nggak dia pakaian seksi, nggak berzina, nggak narkoba, pembunuhan, alkohol, ini biasanya bukan Mores nanti. Nanti soalnya ada Bu ya. Dijebaknya dengan kata melarang, tapi bukan itu ya kata kuncinya. Ini hanya melarang, lihat. Melarang ini biasanya mengenai dosanya besar lah kalau saya bilang kan, berzina, berjudi, nah itu. Alkohol, nah itu ya, pembunuhan. Dilarang. Nah, melarang seperti ini narkoba, alkohol, nanti itu masuknya Mores. Nanti kita ke soal jangan kejebak karena nanti dilarang, nanti ada dilarang kentut sembarangan. Nah, itu namanya yusik ya. Beda dengan yang namanya Mores. Mores itu biasanya ya lebih ke ngenanya ke sikap atau perbuatan yang luar biasa buruk lah ya. Luar biasa buruk. Ini biasanya dilarang perbuatan yang buruk seperti berzina, narkoba, berjudi, alkohol, itu namanya kebiasaan yang buruk lah, yang paling buruk. Oke. Terlanjut ke 5 ya. 5 ada namanya custom. Ya, keempat, custom.
Custom itu apa? Adat. Adat istiadat. Cara cepat untuk menghafal custom ini biasanya bahasa yang dikeluarkannya itu bahasa adat daerah. Ya, maksudnya misalkan nanti ada namanya tortor, manotor. Manalah tahu ibu manotor kan? Yang tahu aja lah itu yang manotor. Kayak saya orang Batak kan. Manotor itu adat Batak kan gitu ya. Pariban manalah tahu ibu kan. Kalau Pariban itu ya Batak juga. Jadi itu bahasa-bahasanya dikeluarkan bahasa aneh lah, bahasa adat yang hanya paham atau biasanya dipahami oleh suku tertentu aja ya. Bahasanya bahasa adat, bahasa yang aneh lah kok saya bilang, jarang terdengar ya, jarang terdengar. Contohnya nih ya, tidak siten. Mana saya tahu tidak siten? Itu orang Jawa, wong Jawa ya. Mitoni, ya Mitoni saya ya orang orang ngertos kalau Mitoni ini, kan? Tapi kalau orang Jawa ya paham yang ngertos ya. Jadi bahasa-bahasa yang aneh, bahasa-bahasa yang kurang di telinga kita familiar itu biasanya masuk custom. Nanti soalnya ada tuh. Soalnya itu ada di soal mau UP kapanpun itu, mau UP dari 2021 sampai 2000 sekarang ini. Jadi ini terus-terusnya seperti ini hanya memahami kata kunci aja. Custom itu bahasanya aneh atau bahasa adat yang dipahami oleh daerah atau asal suku tertentu kan gitu. Misalnya apa lagi Pak ya? Misalnya ngaben itu kan di Bali tahu lah kita ngaben kan bahasanya aneh, tidak familiar ya. Jadi bahasa-bahasa aneh itu biasanya masuk custom. Ada lagi nanti di soal itu nanti soalnya biasanya seperti ini ya. Ada tindakannya misalnya nanti eh, berzina tapi dihukum secara adat itu masuk custom nanti kita bahas di soalnya. Jadi hati-hati cara menentukannya aja. Law, apa itu law hukum? Iya hukum. Norma hukum ini berarti melanggar berupa aturan tertulis. Berarti yang menyelenggarakan adalah pemerintah nih. Kalau hukum ini yang menyelenggarakan pemerintah ya. Pemerintah ya, pemerintah. Ya. Misalkan apa? Nggak pakai helm, ya nggak pakai helm kena tilang. Nah, itu jelas ya. Itu namanya law. Nggak bayar pajak kena denda itu namanya law. Law itu jelas sekali ya, masuk penjara itu law ya, itu namanya law ya. Masuk penjara, misalnya membunuh masuk penjara itu namanya law ya. Bukan namanya mores ya. Jadi membunuh masuk penjara ada sanksinya berupa yang aturan pemerintah itu namanya hukum ya. Ada sanksi tegasnya dari pemerintah namanya hukum. Mencuri masuk penjara itu namanya law ya. Hmm. Nggak pakai helm itu namanya juga law. Itu Ibu ya, itu namanya adalah Yusek, Portways, Mores, Custom, Law. Satu lagi ya, satu lagi yang terakhir. Ini namanya adalah apa namanya mode, Bu. Mode itu tadi nih ya, mode. Mode. Nah nih. Mana nih? Mode. Mode atau passion. Apa itu mode atau passion? Ya udah, gampang aja. Mode, passion. Artinya norma yang mengikuti tren. Gitu aja, Bu. Mode atau passion, norma yang mengikuti tren. Misalnya tren gaya rambut orang zaman dahulu, belah tengah laki-lakinya, ya. Kalau perempuan rambutnya pendek, itu mengikuti tren atau rumah rumah sekarang mengikuti model minimalis, yaitu trennya minimalis. Itu namanya mengikuti tren. Model ya. Model atau mode atau passion mengikuti tren-tren sekarang itu namanya norma mode atau passion. Ya. Kalau custom tadi adalah custom misalnya tadi berzina dihukum secara penjara namanya law. Berzina dihukum secara adat namanya custom. Dihukum secara masyarakat atau desa itu namanya custom. Jadi nanti tergantung soal yang dikeluarkan di dalam ini. Ya. Jadi saya ulangin, yusik itu adalah ke sikap yang kurang sopan atau sikap yang kurang baik. Kentut sembarangan, bersendawa, makan dengan tangan kiri, menelpon dengan berjalan, saat berbicara, saat makan berbicara, itu namanya kebiasaan yang kurang baik namanya yusik. Kebiasaan baik itu namanya pokris. Makan dengan tangan kanan, minum dengan duduk, meminta izin, ya, pergi hajatan, menerima suatu menggunakan tangan kanan, menghormati orang lebih tua itu namanya pokris. Mores, nah ini ada di mores. Mores tuh biasanya tindakan yang dilarang agama gitu ya, tindakan yang dilarang agama. Dilarang berzina, dilarang narkoba, membunuh, ya. Itu yang dosa besar ya. Itu pembunuhan, minum alkohol, itu namanya mores. Custom itu adat, adat yang bermain. Misalnya tadi tidak siten, mitoni, manotor, ya, pariban itu namanya bahasa-bahasa adat. Atau misalkan dia berzina dihukum secara adat desa itu namanya juga custom. Jadi hati-hati di bahasanya. Kalau dia berzina dihukum secara pemerintah atau dia melakukan pelanggaran
mencuri dihukum secara apa namanya itu, masuk penjara, itu namanya law, lain lagi. Kalau mode tadi adalah mode, nanti adalah itu namanya mengikuti tren ya, mengikuti gaya rambut, model rumah dan lain sebagainya. Oke, kita bahas ke soal biar paham, nanti Bapak Ibu bisa bertanya ya, nanti di setelah soal, beberapa soal nanti bisa Ibu tanyakan. Kita masuk ke soal. Ini soalnya. Pada tahun tertentu, nah ini jelas sekali ya, model baju ya, model baju yang sedang populer ya, yang sedang populer, atau gaya rambut ya, gaya rambut, model baju gamis, potongan rambut sedang tren adalah undercut. Nah, setujukah model baju gaya potongan rambut ini merupakan norma? Kemudian alasannya. Jelas ya, tadi norma ada 6 ya, Usage, Folkways, Mores, Custom, Law, dan satu lagi namanya trend atau mode. Ini jelaslah jawabannya. Setujukah? Ya setuju, jawabannya A atau B. Yang ini salah kan, gitu aja. Apakah norma ini disebut mode? Ya benar. B, setuju karena disebut Mores. Salah ya. Mores itu tindakan dosa besar yang dilarang agama. Maka jawabannya bukan yang B tapi yang A. Bisa dipahami Bu? Silakan dulu ya. Silakan dulu dipahamin. Iya. Ya. Apa Bu? Silakan tanyakan Bapak Ibu. Untuk soal ini bisa dipahamin? Bisa, Pak. Lanjut, Bisa, Pak. Pak. Oke, Bisa, bisa ya. Pak. Ya. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Ini soalnya soal Oktober 2022 kalau tidak salah saya. Perhatikan pernyataan berikut ini. Ini banyak yang terjebak Bapak Ibu ya. Tapi ya gampang aja karena jawabannya ini ya udah mendekati gampang. Perhatikan pernyataan sebagai berikut. Nih, perhatikan Bapak Ibu ya. Pelaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Ini jelas sekali law Bapak Ibu ya. Kenapa tilang itu punya pemerintah? Paham Bapak Ibu ya? Pelanggaran melakukan perzinahan oleh warga diputuskan musyawarah adat. Ini namanya custom. Musyawarah adat. Pelaku pencurian masuk penjara. Ya ini law, jelas sekali law, hukum pemerintah. Perselisihan antar warga selesaikan dengan cara mediasi kepala desa nih. Perselisihan dengan mediasi ini custom. Adat desa ya. Berarti jawabannya yang termasuk norma custom, sosial custom adalah jelas sekali ya 2 dan 4. Bisa dipahami Bapak Ibu? Bisa, Pak. Nah, ya. Bisa, Pak. Tapi kalau dilarang berzina, maksudnya Mores, paham? Paham. Ya, dilarang Paham, Pak. membunuh, Paham, maksudnya Pak. Mores. Oke, Mores. paham ya? Udah paham. Ya, silakan dipahamin lagi. Nanti kalau nggak tahu tanyakan saja, santai saja Bu belajar. Ya. Aturan atau pedoman sosial khusus mengenai sikap dan tingkah laku yang boleh dan tidak boleh dilakukan merupakan patokan perilaku kelompok masyarakat tertentu. Bagi pelanggar dikenakan sanksi sosial berupa teguran atas penyimpangan terhadap kebiasaan tersebut. Perilaku berjabat tangan ketika bertemu, ini kebiasaan baik. Berjabat tangan, mendahulukan orang yang usia lanjut saat duduk di bus kota, jelas sekali kebiasaan baik, namanya folkways. Kebiasaan baik namanya folkways. Kebiasaan yang kurang baik namanya usage. Adat itu custom. Dilarang agama dosa besar namanya mores. Ikuti tren namanya mode. Paham? Paham. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ini saya salahkan dulu nih biar supaya paham ya beda folkways sama mores. Saya jawab dulu folkways di itunya, di apa namanya, di apa namanya tuh, modulnya, biar ibu paham perbedaan folkways sama usage. Ini salah jawabannya, biar kalau paham nanti perbedaannya. Seorang anak bersendawa atau mengulang angin secara sembarangan. Ini kebiasaan kurang baik. Jangan jawabannya folkways. Jawabannya apa? Usage. Bisa dipahami Bu? Ya. Saya salah kan, saya bikin jawabannya folkways biar ibu paham. Biar langsung, oh kayak gini perbedaannya. Ngerti Bu? Ya. Ya. Paham ya? Jadi folkways sama usage itu langsung nampak perbedaannya. Kalau usage kebiasaan yang kurang baik. Kalau folkways kebiasaan yang baik turun-temurun dari orang tua kita. Aman Bu? Aman, Pak. Oke, ganti sendiri ya jawabannya usage ya. Ganti sendiri ya jawabannya usage. Oke. Tingkah laku manusia di tengah masyarakat diatur dengan adanya norma. Norma bertujuan untuk menjaga ketertiban masyarakat. Norma yang berlaku di masyarakat antara lain
sinamot. Ibu paham bahasa sinamot? Nggak paham kan? Kalau nggak paham bahasa aneh-aneh itu namanya custom. Bisa dipahamin? Paham. Oke, silakan. Mengucap terima kasih. Ini kan kebiasaan baik. Always. Pokoknya. Always. Tata cara lamaran Jawa ya, saya nggak tahu itu adatnya. Custom. Paham, Bu? Paham. Ini hati-hati, dilarang bersendawa. Itu bukan mores, bersendawa itu usage. Dilarang berbicara saat usage. Aman, bisa dipahamin? Iya. Ini bukan mores ya, hati-hati nomor 4, Pak. Kalau kata dilarang, Pak, itu mores. Bukan. Larangan di mores adalah larangan yang dosanya besar. Ngerti? Berzina, membunuh, minum alkohol, berzudi, itu namanya larangan yang besar, dilarang agama. Paham apa, Ibu? Dari 5 contoh norma tersebut, yang termasuk usage adalah 45. ya, 4 dan 5 ya. Oke. Usage itu adalah 4 dan 5. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Bisa, Pak. Oke, kita lanjut, Bu. Sedikit lagi nih. Nah, ini dia. Ngaben. Nah, ini langsung aja ngaben. Soal 2022 di Juni nih. Ngaben. Custom ya. Bahasanya aneh. Jelas sekali custom. Oke. Foto sekelompok. Ini juga ada nih. Soal Oktober 2022. Foto sekelompok pesepeda wanita di Banda Aceh yang mengenakan pakaian memperlihatkan bentuk tubuh dan sebagian tidak berhijab. Viral di medsos. Mereka melanggar aturan. Ketika melanggar aturan berbusana yang berlaku di Tanah Rencong, peristiwa itu merupakan contoh norma. Ini hati-hati, Bu ya. Ini jawabannya. Ini jawaban. Tadi kan saya bilang, ya. Kalau melanggar aturan, berarti aturan itu, Bu, tertulis kan, Bu? Ya. Ya, Ini Pak. tertulis ya. Ini hati-hati ya jawaban ini. Karena di Aceh itu adalah ini nih. Nah, nih kita baca dulu. Hukum norma, ini dia, aturan, ya. Aturan tertulis. Iya. Kalau melanggar aturan berarti itu aturan tertulis, ya. Jadi kalau hukum di Aceh itu menerapkan hukum syariat Islam, ya. Di Aceh itu sama kayak Jogja, daerah istimewa. Jadi ini kalau dia di Aceh, Tanah Rencong itu Aceh, maka tidak memakai jilbab, memperlihatkan bentuk tubuh, itu namanya adalah hukum. Law, ya. Hukum di tanah itu adalah syariat Islam. Bisa dipahamin? Beda ya nanti soalnya ya. Ngerti, Bu? Di Aceh itu ya. Karena aturan, melanggar aturan tertulis itu namanya law. Lanjut ke soal berikutnya. Norma mengatur berbagai segi kehidupan, termasuk perkawinan. Susunan acara pernikahan. Pak Betot Bekakahayam. Nah, ini bahasanya kan bahasa yang aneh. Saya juga nggak tahu bahasanya. Pastilah namanya custom. Bisa dipahamin? Pasti custom ya. Kalau bahasanya aneh gitu, kita nggak tahu bahasanya apa, itu namanya custom. Bisa dipahami, Bapak Ibu? Bisa. Ya, Bisa. Pak. Lanjut. Bisa, Pak. Mana ya? Oke, aman. Kita lanjut ke soalnya. Menghormati dan menaati perintah orang tua. Ini jelas sekali kebiasaan baik. Oke. Pokways. Oke, aman ya. Kebiasaan baik itu namanya pokways. Oke. Berdasarkan kemampuan mengikat anggota masyarakat, norma sosial dan dikelompokkan dalam beberapa macam, yaitu usage, pokways, mores, dan kostum. Contoh penerapan kostum adalah kostum itu bahasanya aneh, bahasanya adat yang dimengerti oleh suku tertentu. Rambu Solo Toraja jelas sekali custom ya. Kita nggak tahu nih Rambu Solo Toraja ini bahasa yang kurang familiar di tengah kita. Namanya adalah custom. Menghormati, ini pokways jelas sekali ya. Kebiasaan baik. Mendahulukan orang lebih tua, kebiasaan baik, pokways. Bersendawa, itu nggak sopan, namanya usage. Dilarang membunuh dan mencuri, namanya mores. Mores itu adalah dilarang agama yang dosanya besar. Jawabannya A, karena diminta adalah custom. Silakan Ibu dipahamin, bisa dipahamin ya, aman? Aman Bapak Ibu? Aman, Pak. Lanjut. Paham, Pak. Lanjut, Pak. Masuk ya. Aman. Kita masuk ke norma. Norma, tadi kan norma sosial yang berlaku di masyarakat. Yang ini norma dibagi 4.
norma Bu ya, dibagi 4. Ini kadang keluar, kadang tidak ya. Intinya ini kadang-kadang keluar, kadang-kadang tidak. Karena biasanya 6, 7 soal lah. Biasanya keluar di soal UP tentang namanya profesional PKN. Nanti ditambahin dengan pedagoginya. Oke. Pak apa nih? Iya, bahasa yang agak aneh itu namanya custom, benar sekali Bu. Oke. Norma nanti dibagi Bu ya. Ada norma agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Yang tadi adalah norma yang sering terjadi di masyarakat. Kalau ini norma yang sebenarnya itu ada 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, dan hukum. Ya. Agama sanksinya dosa, kesusilaan sanksinya nyesal, kesopanan sanksinya dicomooh, hukum sanksinya adalah masuk penjara gitu ya, atau dan lain sebagainya. Membunuh bukan law, Pak. Berarti belum paham tadi kan. Saya ulangin ya. Law tadi, Bu. Kalau dia nih dilarang membunuh atau mencuri itu namanya mores. Kalau dia hukum membunuh masuk penjara, ada bahasanya sanksinya diterapkan oleh pemerintah. Membunuh masuk penjara, itu namanya Law. law. Paham? Paham. Kalau Paham, hanya Pak. dilarang membunuh, mencuri namanya mores. Ngerti? Ya. Ngerti, Pak. Oke, aman ya. Itu tadi ya. Aman, Pak. Siap. Oke, aman, Bu. Alhamdulillah. Agama, susila, kesopanan, hukum. Ini norma yang kadang masuk. Biasanya soalnya ini semua custom tentang inilah 2 soal. Tapi kadang-kadang masuk seperti ini. Saya kan hanya mengajarinya yang sering-sering masuk ya. Agama, susila, kesopanan, hukum. Ya, caranya menghafal tuh gampang lah. Ya, nggak usah kali dipening-peningin kali. Dah, contohnya dulu. Ah, nih. Norma susila ya. Membantu sama manusia ya. Membantu sama manusia. Norma kesopanan mengucapkan salam. Norma agama melaksanakan ibadah. Norma hukum tidak melanggar yang sudah ditetapkan, itu namanya norma hukum. Ntar ya, saya apain dulu. Biar nih ini salah jawabannya pula. Oke. Itu ya contoh norma, kesusilaan, kesopanan, hukum, agama tuh gampang lah. Gak usah pusing-pusing, kalian udah nampak jawabannya di soal nih, nampak jawabannya. Soal 2022 Desember. Ibu Kamila dan Ibu Arni sedang berbicara di ruang kelas. Ya. Tiba-tiba seorang anak melintas tepat di tengah 2 orang guru yang sedang berdiri dan saling berbicara. Soal terbarunya sudah saya kasih Bu ya di apa namanya di modul ya, sudah saya isiannya juga di soal terbaru UP 24-25 Juni itu udah saya kasih juga pembahasannya. Ibu cek aja situ, soal PKN-nya cuma masuk 6 kalau nggak salah saya. Tiba-tiba seorang anak berlari melintas tepat di tengah 2 orang guru yang sedang berdiri dan saling berbicara. Ibu Ami kemudian memanggil anak tersebut dan menasihati. Nasihat tersebut diberikan karena perilaku anak tersebut tidak sesuai dengan norma. Ya ini kan larinya di tengah-tengah ibu guru yang sedang berbicara. Maka ini sopan, nggak sopan anak ini. Ya, jelas sekali. Di dalam soalnya jelas sekali bahwasannya ini adalah norma kesopanan. Mudah Bu ya? Oh iya itu Ya. Saya dipahamin ya? Saya. bodor. Karena soalnya nih langsung nampak Bu ya, langsung nampak. Kasus tewasnya Pak Budi, Ahmad Budi Cahyono, nah ini tewasnya ya. Pendidik di SMA 1 Torjun, Negeri 1 Torjun, Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur, awal Februari 2015 di tangan siswanya menjadi tamparan telak bagi dunia pendidikan. Iya, guru ini profesi yang dianggap sempurna, padahal dia juga punya emosi kan gitu. Profesi guru yang seharusnya perlu dihormati dan merupakan tokoh penting dalam pembentukan peradaban bangsa dibunuh oleh siswanya sendiri. Peristiwa ini merupakan suatu bentuk permasalahan dalam memahami norma-norma yang berlaku di masyarakat, yaitu norma. Lihat, norma yang berlaku di masyarakat ada 4. Agama, kesusilaan, kesopanan, hukum. Bisa dipahami, Bu? Saya jawab ini. Paham, Pak. Oke. Membunuh. Membunuh itu berarti melanggar norma agama, ya, Bu ya. Ya. Membunuh itu menanggap norma agama. Bisa dipahami? Jelas lah, melanggar norma agama ya. Pertama kali agama ya. Oke, norma agama ya. Masuk penjara nih kan, dia nih siswanya menjadi tamparan telak. Berarti kan kalau dia membunuh, sanksinya ada kan, Bu? Sanksinya adalah Ada, Pak. ditangkap polisi ya. Jadi norma hukum ya. Norma hukum. Ya. Habis itu pasti nyesal. Nyesal itu namanya susila. Ya, pasti dia nyesal. Itu cara jawabnya, Bu ya.
Ada 3 yang dilanggarnya, agama, hukum, susila. Tapi kalau jawab cepat, nggak mungkin yang A, nggak ada norma adat. Nggak mungkin yang B, nggak norma adat. Nggak mungkin yang C, norma adat nggak ada. Nggak mungkin yang D, norma adat nggak ada. Pastilah jawaban yang E ini terpotong. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Nah, itu caranya. Jadi harus paham. Norma di masyarakat ada 4. Agama, susila, kesopanan, hukum. Yang tadi POKWES itu adalah jabaran dari norma tadi. Jabarannya. Paham, Bu? Paham. Ya, ini kalau adat nggak ada, Pak. Nggak ada norma adat. Ya. Custom ada. Ya. Norma custom ada, tapi norma adat nggak ada. Ngerti, Bu? Oke. Agama, susila, kesopanan, hukum yang berlaku di masyarakat. Jawabannya adalah yang I. Agama, hukum, dan kesusilaan. Bisa dipahamin? Insya Paham, Allah, Pak. Pak. Oke. Kita lanjut ya ke ini gampang. Pandemi COVID di Indonesia telah hampir melumpuhkan kegiatan ekonomi masyarakat. Sejak pemerintah menerapkan berbagai kebijakan seperti WFH aja lah bahasanya. Pembatasan wilayah dan penutupan berbagai tempat publik seperti tempat wisata, banyak perusahaan atau kantoran yang meliburkan pegawainya. Para pengusaha UMKM juga bahkan ada yang memutihkan karyawan PHK sebagai antisipasi dampak penutupan usaha yang berlaku yang belum ditentukan. Kondisi yang demikian melanggar norma. Perhatikan, adakah pengusahanya melanggar norma kesopanan? Nggak ada ya. Norma ada 4 ya. Yang E pasti salah, yang E pasti salah. Yang sopan juga pasti salah. Agama juga pasti salah. Jawabannya tinggal A dan D. Kalau norma hukum pasti ada sanksinya yang diaturan tegas pemerintah. Ya. Di sini kan tidak ada diceritakan pengusaha ini masuk penjara atau dikenakan hukum. Bisa dipahami, Bu? Ya. Dari soal tidak ada jelaskan di situ bahwasannya ya, si pengusaha itu melanggar undang-undang, nggak ada. Jadi ini adalah namanya kesusilaan ya. PHK itu ya nggak ada melanggar undang-undang ya, boleh aja mem-PHK karyawan, tidak masalah. Namanya juga keadaan ekonomi seperti ini karena ya yang dulu-dulu tuh memang kondisi COVID itu banyak PHK terjadi di mana-mana ya, itu tidak masalah karena untuk memajukan perusahaannya. Ini adalah melanggar norma kesusilaan, hati nurani yang dilanggar bukan hukum ya. Kenapa hati nurani? Karena pada saat pandemi seperti itu harusnya pengusaha mencari solusi bagaimana biar mereka karyawannya tetap hidup, tapi bukan di PHK. Berarti hati nurani pengusaha ini di mana? Jadi melanggar norma kesusilaan, yaitu membantu sama manusia terkena musibah. Harusnya dia membantu, bukan memecatnya. Berarti susila yang nggak ada. Bisa dipahami, Bu? Ya, oke, aman, Bu? Aman, Pak. Lanjut. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ini jelas. Trotoar fasilitas publik. Ini soal tadi. Melanggar norma apa ini? Kalau dia mengendarai motor di trotoar, dikenakan hukum. Pasalnya jelas, melanggar. Pasalnya. Ini jelas aturan pemerintah. Berarti melanggar norma hukum. Hukum. Jawabannya A. Sudah jelas sekali, Bu ya. Ada langsung dia melanggar UU. Nah, sama seperti ini. Pasal A udah jelas melanggar norma hukum. Ya. Jelas sekali, Bu ya. Kalau hukum itu seperti itu ya. Bisa dipahami, Bu? Insya Allah, Pak. Oke, aman ya. Silakan, Bu, tanya. Ada yang tanyakan? Halo, cek. Enggak, Pak. Insya Allah. Oke. Tidak. Aman, Sama Pak. seperti ini. Lanjut. Lanjut. Oke. Lanjut, Pak. Berdasarkan laporan media detiksulsel.com, tertanggal 28 Maret 2022, remaja sidrap bunuh pria dewasa hingga bersimbah darah. Pelaku ditangkap, remaja inisial PA, 18 tahun di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi atas kasus pembunuhan seorang pria atas nama Laupe, 40 tahun. Fenomena ini menggambarkan bahwa masih adanya anggota masyarakat Indonesia yang melakukan tindakan tidak sesuai dengan norma yang ada di masyarakat, yakni norma hukum. Jelas sekali, pria ini masuk penjara, tangkap polisi. Bisa dipahamin? Bisa, Pak. Iya, gampang sekali ya. Kalau hukum itu jelas sekali. Ada yang nangkap atau melanggarnya jelas. Ada polisi yang berwenang. Oke, kita lanjut ya. Tadi sudah siap Lanjut, norma Pak. tadi. Berbagai norma tadi, ada norma POKWES, USEK,
mores, custom, law, dan mode yang berlaku di masyarakat ada 4. Sopanan, susilaan, agama, hukum. Baru yang kita selanjutnya adalah penyakit budaya, Bu. Ya, penyakit budaya. Penyakit budaya. Saya tidak mau menjelaskan panjang lebar, saya langsung saja ke kata kuncinya. Stereotip. Ya. Sambil-sambil kalau Ibu mau nyatat, catatlah. Stereotip itu adalah mencap, Bu. Melabelkan, mencap. Atau melabelkan orang itu dengan sifat yang kurang baik. Ya. Contohnya nih, melabelkan. Di mana dia? Memiliki ciri khas lah. Stereotip itu artinya label. Ya, label. Kalau saya bilang label. Atau cap, menstempelkan seseorang atau suku itu memiliki watak atau sikap yang kurang baik. Misalkan saya suku Batak. Pak Amir itu dari suku Batak, orangnya keras itu, ya. Keras kepala, ya. Macam Hotman Paris Hutapea itu keras itu. Atau macam apa lagi itu ya. Banyaklah pengacara-pengacara Batak tugas kepala, ya. Itu namanya orang Batak keras, orang Batak itu keras kepala, suaranya keras, itu namanya adalah stereotip. Wataknya itu tidak baik ya, maksudnya dia melabelkan atau mencapkan seorang itu atau suku tertentu dengan sebutan atau sifat atau watak yang kurang baik. Seperti misalnya saya orang Batak itu keras kepala, nah, itu namanya stereotip. Tidak semuanya orang Batak keras kepala ya. Oke. Atau mau menang sendiri itu ya. Batak itu kayak gitulah emang, tapi pada umumnya seperti itu. Oke. Yang kedua, tindakan etnosentris. Kalau etnosentris ini pastilah dia ada suku. 2 suku konflik. Biasanya 2 suku itu konflik. Apa itu etnosentris? Menjelekkan suku lain dengan meninggikan sukunya. Contohnya, kemarin tuh ada zaman dahulu ya, Madura dengan suku Kalimantan, suku Dayak. Itu suku Madura itu merendahkan etnis Dayak. Ya, jadi ketika kita merendahkan atau menjelek-jelekkan suku tertentu sambil meninggikan suku kita, itu namanya etnosentris. Artinya etnosentris ini menindas, menjelekkan suku tertentu sambil meninggikan sukunya, ya, atau ya itulah, atau namanya dia fanatik lah terhadap sukunya, itu terlalu fanatik atau melebih-lebihkan lah sukunya tadi sambil menindas suku yang lain, itu namanya etnosentris. Biasanya 2 suku konflik. Contohnya biasanya 2 suku yang konflik, oke? Itu namanya etnosentris. Jadi ambil saja bahasa-bahasa cepatnya, Bu ya. Nggak usah dipusing-pusing kali soal UP ini karena ya gampang lah, nggak terlalu sulit. Yang sulit itu ya mengulang aja, belajar itu ya mau mengulang. Habis ini saya ada soalnya ya kerjakan aja, gitu-gitu aja ya, Bu. Gampang ya kalau ini ya. Tindakan diskriminasi ya, itu diskriminasi nih katanya di sini adalah lebih enaknya diskriminasi itu membatasi hak, itu aja. Membatasi hak. Segala sesuatu yang dibatasi haknya itu namanya diskriminasi. Misalkan ya, saya Pak Amir, ya, saya pergi ke Amerika Serikat. Nah, di Amerika Serikat itu banyak orang nggak suka namanya, atau di Eropa lah ya. Misalnya saya di Eropa lah. Di Eropa tuh saya pergi ke Prancis. Ya, ke Prancis itu biasanya orang-orang Prancis itu nggak suka orang yang berkulit hitam, atau Itali biasanya, atau di mana yang lebih tepat yang sering terjadi diskriminasi nih. Di Amerika, di Spanyol sering juga. Misalnya saya pergi ke Spanyol misalnya. Kulitnya saya hitam. Saya nggak boleh masuk supermarket misalnya gitu. Saya nggak boleh masuk stadion, atau saya nggak boleh mengikuti pemilu. Itu namanya membatasi hak ya. Jadi misalnya saya orang Spanyol, kulit saya hitam, misalkan saya dibatasi haknya, itu namanya diskriminasi. Kalau di Indonesia, Indonesia. Kalau di Konoha Bu ya. Mohon maaf ya, saya nggak ada bilang Indonesia tadi. Di Konoha itu misalnya Wakanda, negeri Wakanda atau Konoha, itu orang miskin nggak boleh ke rumah sakit. Nah, itu membatasi hak namanya, Bu ya. Atau orang miskin itu nggak boleh sekolah. Nah, itu juga membatasi hak. Nggak boleh, Bu ya. Negeri Konoha, Bu ya, bukan di sini. Jadi ketika kita membatasi hak seseorang, itu namanya diskriminasi. Atau apalagi Pak, misalnya perempuan nggak boleh bekerja, itu namanya membatasi hak. Perempuan hanya boleh tamat SMA aja, nggak boleh kuliah, itu namanya membatasi hak. Jadi diskriminasi adalah membatasi hak, itu aja. Baik orang, baik suku, baik warna kulitnya,
baik apapun itu namanya yang membatasi hak itu adalah diskriminasi. Contoh yang paling luar biasa adalah di India, we. Di India tuh luar biasa tentang dalam hal membatasi hak. Ya. Karena kastanya banyak, di India tuh kastanya banyak. Oke, membatasi hak itu namanya diskriminasi. Oke, bisa dipahami Bu untuk diskriminasi? Insya Allah. Bisa, Bapak. Sejak kata kuncinya batasi hak. Tindakan rasisme. Rasisme ini adalah tindakan membuli, mengejek, ya. Mengejek warna kulit, mengejek rambut, mengejek lah, merendahkan. Ya, dasar kau kulit hitam, ya, dasar pamer rambutnya botak, gitu kan. Itu mengejek-ngejek lah tentang suku itu ciri khasnya. Ya. Ciri khasnya mengejek itu namanya adalah rasisme. Membuli, mengejek atau merendahkan suku tertentu dengan diejek fisiknya. Nah, itu ya. Menyebut atau ciri fisiknya, ya. Mengejek ciri fisik, mengejek ciri fisik. Nah, itu yang namanya rasisme. Misal kayak kejadian yang namanya di Spanyol, itu pemain Real Madrid Vinicius Junior itu diejek monyet karena kulitnya hitam. Ya, jadi kalau pemain-pemain kulit hitam berada di Spanyol itu diejek monyet, ya. Pakai dilempari pisang itu namanya mengejek fisik. Mengejek fisik adalah tindakan rasisme. Ini dilarang keras ya. Kenapa? Karena itu nggak ada yang jelek. Karena nggak ada yang jelek. Kenapa? Karena kita dari dulu dicecokin dengan yang namanya kulit putih itu bagus, kulit hitam itu jelek. Nah, itu selalu kita diterapkan di belahan dunia manapun, ya, di belahan dunia manapun diterapkan adalah putih itu baik, ya, hitam itu buruk. Padahal kalau nggak ada hitam, bagaimana kita mengenal warna putih kan gitu kan? Jadi inilah penyakit budaya kita ya. Kenapa? Karena dari dululah sadarnya kita melihat yang putih itu lebih baik daripada melihat yang hitam kulitnya kan gitu. Oke, itu contohnya Bu ya, tindakan rasisme. Padahal kalau di Afrika itu ya kulit hitam tuh cantik bagi mereka kan gitu. Bagi kita ya seperti tadi itu kita bilangnya jelek. Jadi masing-masing punya pandangan sendiri. Intinya kalau ada orang kulit hitam jangan diejek. Intinya kalau ada yang hidungnya pesek juga jangan diejek. Kalau rambutnya keriting juga jangan diejek. Kenapa? Karena tindakan rasisme dilarang keras, dalam agama juga dilarang, dalam penyakit budaya juga dilarang. Kenapa? Bisa menimbulkan yang namanya perselisihan antara manusia satu dengan manusia lainnya. Oke? Bisa dipahami Bu? Keempat ini adalah penyakit budaya masyarakat Indonesia. Stereotip, etnosentris, diskriminasi, dan rasisme. Stereotip melabelkan suku tertentu dengan watak yang kurang baik. Batak sukunya keras. Batak itu wataknya keras, keras kepala dan lain sebagainya, itu namanya stereotip. Etnosentris, dua suku konflik. Jelas sekali suku yang satu merendahkan suku lainnya, terjadi konflik antar suku, namanya etnosentris. Diskriminasi, membatasi hak. Haknya dibatasi. Hak memilih, hak pendidikan, hak kesehatan dibatasin karena dia kastanya rendah, karena dia orang miskin, karena dia nggak punya duit, atau karena dia di negeri ini misalnya pakai BPJS, dilayani lama-lama, itu namanya diskriminasi. Kalau rasisme itu mengejek ciri fisik. Ya, ciri fisiknya diejek, kulitnya hitam, rambutnya keriting, intinya fisiknya yang diejek, namanya rasisme. Silakan dipahamin dulu. Yang mau bertanya atau langsung ke soal silakan. Bisa dipahami Bu? Bisa, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Lanjut kita ke soal selanjutnya. Seorang pemimpin sebuah perusahaan langsung mencoret nama seseorang dari daftar calon pelamar pekerjaan begitu dia melihat fotonya, karena dia beranggapan kalau orang yang memiliki dagu menonjol yang terlihat lekuk-lekuknya seperti itu pasti perangainya keras, sulit diatur. Melabelkan dagunya menonjol pasti perangainya keras. Itu nggak boleh, namanya stereotip. Tidaklah semua dagu menonjol itu sifatnya keras. Paham Bu? Ya. Oke, namanya mencap atau melabelkan suatu orang dengan watak yang kurang baik. Itu namanya gara-gara lihat dagunya, gara-gara lihat ada lesung pipitnya, gara-gara lihat alisnya yang tebal, gara-gara lihat kupingnya yang panjang, gara-gara lihat kupingnya yang kecil, gara-gara sukunya itu Batak,
atau sukunya itu yang lain sebagainya, itu namanya adalah stereotip. Melabelkan suku tertentu dengan watak atau perangai yang kurang baik, itu namanya stereotip. Kita lanjut ke soal berikutnya. Perspektif kesetaraan gender kadangkala masih terlibat fenomena diskriminasi yang diterima perempuan dalam lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial menekankan bahwa perempuan hanya mengurusi urusan domestik, sehingga memunculkan sikap ketidaksukaan individu maupun kelompok. Akibat adanya perbedaan terhadap individu maupun kelompok yang akhirnya memunculkan kesenjangan sosial bagi kaum wanita. Contohnya, membatasi hak perempuan. Oh, jelas ya. Ketika membatasi hak perempuan bekerja, itu namanya adalah diskriminasi. Membatasi hak namanya diskriminasi. Oke, paham, Bu? Paham, Pak. Oke. Satu lagi nih saya lupa jelaskan ya. Tadi etno, dua suku, diskriminasi, membatasi hak, stereotip, melabelkan watak dengan sukunya dengan watak tertentu kurang baik, rasisme, mengejek fisiknya, prasangka, satu lagi lupa saya tadi. Prasangka itu adalah jangan percaya berita-berita yang hoax kan gitu, atau jangan mempercayai berita-berita yang kurang benar ya, prasangka. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Seorang perempuan tidak boleh menikah dengan seorang pria oleh orang tuanya dengan alasan dari suku tertentu. Kata orang tuanya, suku tersebut karakternya keras, perangainya keras. Stereotip. Stereotip. Melabelkan suku dengan perangai yang kurang baik itu namanya stereotip. Pasti calon menantu ini orang Batak nih. Banyak orang tua nih kalau udah menantu orang Batak, keras sekali ngomongnya itu calonmu itu. Padahal biasa aja ya kan. Namanya juga orang Batak. Pelan-pelan juga bisanya dia, ya kan? Paham, Bu? Siapa, Ini berarti nih nggak boleh nih. Pasti ini perempuannya orang Jawa ini. Perempuannya orang Jawa, calonnya orang Batak ya. Bahasanya keras. Jadi ibu tuh biasanya nggak suka. Assalamualaikum katanya. Keras sekali suara itu katanya. Kalau ngadu temanya biasa aja ya, Padahal Pak, ciri itu. khasnya orang Batak loh, Pak. iya, nggak bisa emang. Ciri khas orang Batak tuh suaranya ya macam TNI lah, keras-keras. Coba Pak Amir suaranya dilembutin gimana Pak Amir? Cocok. Bisa nggak? Itu seorang perempuan. Payah, Bu, nggak saya ciri khasnya, Bu. Tak bagus lah, Pak. Nggak Begitu saja bagus sudah Pak, cakep, udah Pak. gitu aja lah. Jadi kalau orang Batak tuh, Bu, jangan, memang suaranya keras-keras, Bu, dan pandai nyanyi semua itu, Bu, ya orang Batak tuh. Betul, Pak. Pandai menyanyi Iya, semua. nggak bisa dibilang itu. Kalau saya ada lomba nyanyi di sekolah tuh juara 1 kok, juara 2. Nah, jadi nggak payah, Bu, ya kalau orang Batak ini emang suaranya keras. Oke, Bu? Suaranya Lanjut. bagus ya, Pak. Ya, lanjut. Mulai pertengahan Agustus hingga September. Nah, ini juga saya nih, ini apa namanya? Udah saya jawab di soal apa namanya? Di soal yang ini ya. Yang ini kalau nanti belum dapat soalnya nih saya kasih, Bu, ya. Nah, ini soal yang ini. Nah, soal yang ini kan udah saya apa ini ya. Kompas nih ya, saya jawab dulu kemari biar supaya enak. Saya bikin dulu. Sama soalnya, Bu, ya. Karena tadi yang tadi saya jawab tadi stereotip saya salahkan biar paham. Oke. Kompas.com mulai pertengahan Agustus 2019 hingga akhir September, rentetan kerusuhan pecah di tanah Papua. Kerusuhan pecah pertama kali di Manokwari, Papua Barat pada 9 Agustus 2019. Kedamaian di kota Injil itu terkoyak Senin. Demo warga semula damai berbuah anarkis. Menurut analis Anda, kaos ini disebabkan oleh hoax yang dipicu dari penyakit budaya. Oke, ini peristiwanya adalah peristiwa insiden rasisme, makanya demonya di Manokwari tadi. Ada peristiwa yang demo itu terjadi gara-gara insiden rasisme mahasiswa Papua. Ini jawabannya rasisme, ya. Bukan prasangka, ya. Bukan prasangka jawabannya. Sama seperti ini. Ini jawabannya adalah rasisme. Ya. Kita jawab ini jawabannya juga harus rasisme. Ya. Ini soalnya sebenarnya tahun 2021, Bu. Ini soal 2021. Dimunculkan kembali di soal 2023 Juni. Ya. Ini jawabannya adalah ini, Bu, ya, rasisme. Artinya apa, Bapak Ibu? Artinya kalau saya sudah menggeluti bimbel atau membuka bimbel ini dari 2020. Jadi saya perilaku panitia atau pembuat soal itu hanya mengulang soal yang telah lama dibuat, diedit gitu aja. Samalah kayak kita ada bank soal, saya kan ada bank soal untuk apa namanya, untuk ujian semester kan.
ujian semester kelas 10, 11, 12 fisika. Saya ajar SMA itu. Saya ada bang soalnya kadang-kadang saya cuman edit aja kan gitu. Saya berpikirnya sama atau semua orang pasti berpikirnya sama. Kalau ada soal ya diedit aja kan gitu. Saya perhatikan perilaku panitia PPG atau ini hanya mengulang soal, makanya saya kasih soal-soal yang update ya 2022 sampai 23 karena mengulang soal aja. Tapi konsepnya sama saja. Mengulang soal artinya cuma ganti sedikit aja. Bisa dipahami Bu ya? Paham, Pak. Nah, ngerti ya. Jadi soal-soal yang saya berikan ini ya jelas soal-soal UP ya. Jadi tinggal diulang-ulang aja karena ke situ juga larinya, nggak kemana-mana. Oke. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena takut, ya, karena takut. Nanti saya perbaiki Bu. Mohon maaf tadi yang apa namanya yang soal 55 ini saya perbaikin yang saya jawab nanti jawabannya rasisme. Oke. Seorang tidak mau menghadiri perayaan perkawinan tetangga karena tetangga tersebut beragama lain yang dapat dipastikan makanan yang disajikan itu tidak halal. Sikap tersebut adalah penyakit budaya. Ya, ini bukan juga Bu ya. Ini bukan juga ini diskriminasi. Ya, saya apain dulu biar paham. Ini bukan diskriminasi, Bu ya. Perhatikan, Bu. Diskriminasi itu adalah membatasi hak. Adakah sini membatasi hak? Nggak ada kan, Bu? Nggak ada, Pak. Adakah ini melabelkan suku itu dengan watak? Nggak ada kan? Nggak ada. Adakah ini konflik dua suku? Nggak ada. Tidak. Adakah di sini mengejek warna kulit? Atau Tidak. nggak ada? Berarti jawabannya prasangka. Prasangka. Jadi pahami dulu. Paham, Pak. Caca. Tuh, jawabannya seperti itu. Saya kasih dulu jawaban-jawaban seperti itu biar paham. Aman, Bu ya? Aman. Oke, ya. Jadi apa namanya tuh menjawab soal itu seperti itu aja. Siti cenderung membuat kategori atas tampilan karakteristik berdasarkan ras. Komunikasi verbal yang membuat dia memberi label. Oh, jelas ya. Stereotip. Memberi label namanya stereotip. Oke. Sama juga soalnya sama nih. Siti cenderung sama nih soalnya memberikan label namanya stereotip. Dengan watak yang kurang baik, itu karakter yang kurang baik itu namanya stereotip. Oke nih, ya. Kepercayaan atas perbedaan jenis pekerjaan ditekuni ya. Ini soalnya adalah buruh bangunan terlihat kotor karena pekerjaan yang berat. Disebabkan karena ini buruh yang kotor serta guru yang mengajar di sedangkan anak. Hal ini karena perhatikan Bu. Adakah di sini mengejek dua suku? Nggak ada ya. Adakah di sini cara jawab soal Bu ya? Walaupun soalnya kita nggak tahu ini apa, tapi cara jawabnya harus paham konsepnya. Etno mengejek dua suku konflik, nggak ada di dalam ini dua suku konflik, maka bukan A. Rasisme, adakah diejek kulitnya, fisiknya? Tidak. Tidak ada. Adakah melabelkan perangainya di sini? Tidak. Ya. Prasangka bisa jadi ya. Diskriminasi dulu. Adakah membatasi hak di sini? Nggak ada. Nggak ada kan Bu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Berarti jawabannya prasangka. Nah, gitu aja. Paham cara menjawab soal? Paham. Oke. Ya. Bisa dipahamin Bu ya? Cara menjawab soal gitu aja. Etno harus ada konflik dua suku. Rasisme harus ada diejek fisiknya. Stereotip harus ada melabelkan karakter suku tertentu. Prasangka yang tadi seperti itu. Ya. Diskriminasi harus ada dibatasi haknya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bisa dipahami Bu tentang penyakit budaya? Etnosentris. Dua konflik suku. Rasisme, ejek fisiknya. Stereotip, labelkan dengan karakter yang kurang baik. Atau watak yang kurang baik. Atau perangai yang kurang baik. Prasangka, hanya angan-angan prasangka di kepala aja. Diskriminasi itu adalah membatasi hak seseorang. Lanjut kita namanya HAM. Ya. HAM Bu ya. Bentuk HAM. Saya langsung cepat aja Bu ya. Cara cepatnya adalah kalau berat, saya langsung ke berat aja, berat. Pahami berat. Kalau dia berat, ini harusnya revisinya ada satu lagi nih. Kalau dia berat Bu, ini saya salah kasih modul. Modul yang lama pula saya kasih. Kalau dia berat itu pasti tersistem Bu. Ya, saya kasih tahu sini biar enak. Biar cara ngapalnya itu aja. Berat itu kalau dia kategori HAM berat, saya kasih rumus aja nih biar enak. HAM berat itu adalah menghilangkan nyawa ya. Nyawa biasanya tersistem.
biasanya dilakukan oleh negara, tersistem ya. Biasanya tersistem. Menghilangkan nyawa tersistem. Itu namanya HAM berat. Contoh misalnya nih ya. Ini satu, ini dua, ini tiga, ini empat. Ini soal yang salah Bu ya, bukan saya yang salah nih. Oke. 1. Penyerbuan kantor Partai Demokrasi Indonesia tanggal 27 Juli. Ini pasti HAM ringan. Kenapa? Nggak ada menghilangkan nyawa. Kasus penganiayaan bocah sampai meninggal. Itu pasti berat. Menghilangkan nyawa itu berat. Kasus pita pencemaran nama baik. Itu ringan. Penculikan aktivis. Aktivis itu menghilangkan nyawa Bu ya. Karena sampai sekarang aktivisnya nggak pulang-pulang. Itu namanya adalah peristiwa HAM berat. Dari keempat kasus itu, manakah yang HAM ringan? Berarti kalau HAM ringan adalah 1 dan 3. Jawabannya A Bu ya. Karena ini soalnya kurang baik ini. Ini 1, 3, 4, 5, 6. Ini soal Oktober 2022. Jawabannya adalah A, 1 dan 3. Ya. Nanti saya kasih tahu lagi Bu ya. Gampang ini kok. Kalau HAM berat, menghilangkan nyawa dengan tersistematis. Atau namanya seperti kemarin ya, maaf, FS ya, Fedri Sambo. Itu kan tersistem, itu namanya HAM berat. Ya, HAM berat. Sama seperti ini Bu ya lagi ya. Ntar dulu ya, kita ke HAM berat dulu biar paham ini. Berbagai kasus pelanggaran HAM pernah terjadi di Indonesia. Dari peristiwa yang paling menonjol yaitu peristiwa G30 SPKI. G30 SPKI itu adalah HAM berat. Ya, karena menghilangkan nyawa dengan cara tersistem. Sama juga seperti ini. Pelanggaran kasus HAM di Timor Timur. Merupakan HAM apa? Timor Timur itu Bu, pisah. Ya. Pisah itu karena apa dulu? Ya karena tadi tuh ingin kebebasan. Bentar Bu ya, nanti saya kasih tahu biar enak cara menjawabnya. Tersistem itu adalah ini nih. Tersistem itu seperti ini. Ntar ya. Nah ini sistematik. Secara sistematik itu bahasanya. Sistematik. Ya, pelanggaran HAM berat itu seperti G30 SPKI, ya. Peristiwa Timor Timur itu adalah HAM berat ya. Kalau misalnya nggak tahu peristiwa Timor Timur adalah itu peristiwa yang mengancam atau menghilangkan nyawa penduduk sipil kalau dia nggak mau ikut Indonesia apa mau ikut Timor Timur katanya. Jadi kalau misalnya mau ikut Indonesia biasanya tembak mati kan gitu. Itulah kasus pelanggaran HAM berat ya. Pelanggaran HAM berat itu adalah unsurnya adalah secara sistematik. Jadi jawaban ini karena ini kasusnya Timor Timur, dulu pisah itu banyak penduduk sipil itu mati dibunuh oleh tentara Timor Timur. Kenapa? Karena ya itu tadi pelanggaran HAM berat ya. HAM berat sistematik jawabannya A. Bentar Bu ya, biar saya kasih paham dulu biar enak. Nih. Bentar ya, contoh-contohnya dulu. Kasus pelanggaran HAM di golongan pelanggaran HAM berat dan HAM ringan. Komnas HAM sedang berusaha kembali kasus lama yaitu peristiwa Parinai di Provinsi Papua. Lihat, Provinsi Papua peristiwa Paniai Desember. Setujukah Anda jika peristiwa Paniai dikategorikan pelanggaran HAM berat? Ibu nggak usah pening-pening atau nggak usah menjawab soal-soal ini dengan sesuatu yang berat. Tak usah pula dicari di Google apa itu peristiwa Paniai. Intinya pastilah kalau ada bahasa-bahasa yang ibu misalnya tadi pencurian aktivis, pembunuhan G30 SPKI, Timor Timur, baru penembakan preman, itu bahasa-bahasa zaman dahulu. Peristiwa zaman dahulu ditampilkan kembali ke soal, itu pasti HAM berat. Saya ulangin ya, untuk menjawab soalnya seperti ini. Peristiwa Paniai, ibu kan nggak tahu peristiwa Paniai itu apa. Desember tahun 2014, ngapain perlu tahu? Cara menjawab soal yang baik adalah, tadi saya bilang kata kuncinya pahami HAM berat. HAM berat itu biasanya peristiwa zaman dahulu ditampilkan ke soal. Paham apa Ibu? Bisa dipahamin? Paham, Pak. Jadi ini Paham, Pak. peristiwa Paniai. Pasti dia HAM berat. Karena ini peristiwa lalu ditampilkan ke soal, pasti HAM berat. HAM berat itu pasti pembunuhan, menghilangkan nyawa, pasti tersistematis. Bisa dipahami, Bu? Ini modul yang lama saya kasih nih, ya. Bisa, Pak. Bentar ya. Ini tersistematis, Bu ya. Tersistematis. Nanti saya kasih modul yang kemarin tuh saya bikin nih. Oke. Ingat, Bu, tersistematis. Setujukah Ibu dengan ini pelanggaran HAM berat? Ingat, setuju, benar, setuju. Ingat ya, kalau dia tadi pelanggaran HAM berat, ada unsur kejahatan manusia, ya. Kemanusiaan, jawabannya ini A, Bu, bukan yang E itu jawabannya. A, Bapak Ibu ya.
Kalau dia HAM berat itu adalah unsur kejahatan kemanusiaan secara sistematik. Itu jawabannya pasti seperti itu. Saya tampilkan lagi soalnya biar makin paham Bapak Ibu ya, biar makin paham. Nah, ini juga. Ibu nggak perlu tahu peristiwa-peristiwanya. Intinya adalah kalau ada tragedi masa lalu ditampilkan lagi ke soal, itu pasti peristiwa HAM berat. Sepanjang sejarah bangsa Indonesia, berbagai peristiwa pembunuhan besar nih, pembunuhan besar. Pasti HAM berat. Bisa dipahami, Bu? Paham, Pak. Pak. Penembakan misterius, tragedi, Talang Sari, dan lain sebagainya. Peristiwa Trisakti juga seperti itu. Pasti dia HAM berat karena pembunuhan. Maka yang A salah, ringan. Yang B benar. Yang C benar. Yang D salah, ringan. Yang E salah, ringan. Sampai sini bisa dipahami, Bu? Ya, Pak. Ya, Pak. paham. Iya, bisa, Pak. Ingat, HAM berat itu adalah terencana atau tersistem. Jawaban yang mana? C. C. Melanggar C. hak Karena manusia. terencana. Iya. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Oke, jadi nggak perlu hafal peristiwanya, intinya peristiwa ditampilkan lagi, itu biasanya HAM berat. Nah, sama seperti ini. Pada kasus penembakan Petrus, ini soal 2022 nih, akhirnya, Desember. Petrus, pasti HAM berat, karena peristiwa masa lalu, penembakan, pasti membunuh, menghilangkan nyawa, itu HAM berat. Setujukah Anda? Setuju. Jawabannya A sama D. Ingat, HAM berat pasti mengandung unsur kejahatan kemanusiaan dan sistematis. Jawabannya ini yang A. Paham Bapak Ibu? Paham. Bisa dipahamin ya? Lanjut lagi ke ini dia. Contohnya lagi nih. Berikut peristiwa pelanggaran HAM yang tergolong pelanggaran HAM berat. Ingat, pelanggaran HAM berat itu pembunuhan, menghilangkan nyawa manusia. Apakah pengekangan kebebasan pendapat HAM berat? Ya. Tidak, ini ringan. Ringan. Penghinaan presiden HAM berat? Ringan. Trisakti Berat. berat karena ini membunuh mahasiswa. Pembunuhan aktivis Berat. Ringan. ringan, betul sekali. Pembunuhan AB Pura. Berat. Nah, jawabannya adalah 3, 4, dan 6. Oke, paham Bu? Paham. Iya, itu perbedaannya ya. Perbedaan mana lagi nih? Ada lagi kan perbedaannya? Ini udah habis. Ini. Oke. Ya. Satu lagi tinggal nih. Ini saya taruh ini salah ini ya. Salah apa namanya itu? Salah ngasih itunya. Ngasih apa modulnya? Ini modul yang lama buat saya kasih. Terusnya modul yang baru saya udah kemarin tuh. Oke, kita masuk ke ini ya Bu, ke HAM ini. Ada saya satu soal ini tentang HAM lagi. Nanti dasar hukumnya gampang juga itu. Bentar dulu ya. Saya mute dulu. HAM tadi mana HAM tadi? Soal di sini yang baru. Modulnya nih modul yang lama saya kasih di bawah. Saya modul yang baru saya kirim Bu ya. Mohon maaf dulu. Kita ke tadi mana ya? Soal tadi ke nomor berapa tadi? Di sini ada soalnya mengenai HAM. Itu apa namanya itu wewenang HAM, wewenang Komnas HAM nih. Saya kasih tahu soal dulu karena nih soalnya sering masuk, sering juga tidak. Pasti masuk Pak ya, kadang-kadang masuk, kadang-kadang tidak. Nomor 51 sama 106, ntar ya. 51 sama 106 sama nomor 46 nih saya jelaskan. Nah ini dulu, 46 dulu saya jelaskan. Ini latihan soalnya sudah saya buat juga. Pada hakikatnya nilai-nilai Pancasila ya Bu ya, digali bangsa Indonesia itu sendiri merupakan nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius, nilai-nilai yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari bangsa Indonesia. Dengan demikian asal Pancasila, ini Bu, ini satu soal nih Bu. Kausa Pancasila ini satu soal. Ya, kausa Pancasila itu satu soal. Ya. Ada 4 kausa Pancasila, ada kausa materialis, itu adalah kausa yang digali dari nilai dan budaya masyarakat. Nih ya. Nilai dan budaya masyarakat itu namanya materialis. Kalau dia kausa formalis, itu adalah rumusan Pancasila, sila pertama sampai sila kelima. Kalau dia kausa efisien, itu adalah sidang BPUPKI dan PPKI.
Kalau dia finalis itu adalah Pancasila sebagai dasar negara. Kata kuncinya sudah ada situ, Bu, ya. Rumusan itu formalis. Rumusan Pancasila Soekarno itu formalis. Rumusan Pancasila siapa lagi tuh? Ahmad apa namanya? Lupa saya. Ya, rumusan Pancasila apa lagi? Lupa saya tuh. Ahmad Subarjo apa siapa? Supomo. Spomo itu namanya formalis. Kalau dia kausa efisien, sidang BPUPKI. Kalau ada bahasanya sidang BPUPKI namanya efisien. Kalau ada ditetapkan Pancasila sebagai dasar negara namanya finalis. Jadi kata kunci aja. Kata kunci dalam kurung. Sistem nilai budaya masyarakat, materialis, formalis, rumusan Pancasila dari itu Soekarno, Spomo, satu lagi siapa, Bu? Lupa satu lagi siapa. Spomo. Muhammad Yamin. Muhammad Yamin, M. Yamin. Nah, rumusan Pancasila dari ketiga tokoh itu namanya formalis. Disidangkan itu namanya efisien. Ditetapkan namanya finalis. Paham, Bu, kata kuncinya? Paham ya? Kalau ada nilai masyarakat, diambil dari nilai masyarakat namanya materialis. Material nilai masyarakat. Formalis, rencananya, rancangannya, rumusannya. Efisien, dirapatkan, disidangkan. Finalis, ditetapkan. Paham, Bu? Paham. Jadi ini apa jawabannya? Nilai-nilai. Materialis. Tunggu, Pak, catat, Pak. Iya, udah ada semua di modul ya. Saya kasih udah ada nih pembahasan UP 24-25 Juni lengkap itu. Lengkap kan, Bu? Sudah saya kasih kan? Sudah saya kasih kayaknya nih pembahasan UP ya. Di situ semuanya sudah saya terangkan lengkap karena itu soalnya masuk. Materinya juga ada, ya. Materi juga ada. Ya, ini jawabannya adalah yang materialis. Ya. Oke. Nanti saya kirim lagi, Bu, nih. Pembahasan ini saya kirim lagi yang bagi yang belum dapat. Kita lanjut ke nomor 451 ya, 51 dan 106. 51 dan 106. Ini ada saya belum. Ini dia tadi ya, ini dia. Pemajuan HAM, pemajuan HAM. Di Indonesia dilakukan KPAI. Nih, tugas KPAI, Bu, ya. Jangan dihafal nih ya, penting nanti dihafal ini ya, tugas KPAI. Tegas juga wewenang HAM juga nggak usah dipahami kali. Caranya adalah hafal aja ini, Bu. Tugas wewenang HAM. Ya. Lihat, mendamaikan kedua belah pihak, memberi saran ke pengadilan, menyampaikan ke DPR. Masalah konsultasi dan negosiasi. Nanti ada soalnya itu yang mana lah saya buat soalnya udah di modul 1 lagi sih. Ya, nanti saya kasih lah kirim soalnya nih. Kalau ini soalnya yang pemajuan HAM ini, Bu, cara mengenakannya gimana? Perhatikan, Bu, cara jawabnya, Bu, ya. Nggak bisa, Bu, ya. KPAI itu nggak bisa untuk menyelenggarakan lembaga HAM itu nggak bisa mengadilin. Itu harus paham dulu ya. Lembaga HAM itu nggak bisa mengadilin. Ini soalnya satu soal tentang lembaga HAM. Apa wewenang lembaga HAM? Ini satu soal. Cara terbaiknya adalah lembaga HAM tidak boleh mengadilin. Paham, Bu? Bisa dipahamin? Bisa dipahami, Bu? Bisa, Pak. Tidak. Ingat aja, lembaga HAM nggak boleh mengadilin. Berarti yang A salah. Ngerti, Bu, caranya jawabnya? Ya, Pak. Ngerti ya? Aturan mainnya, berkasnya itu harus diserahkan dulu ke kepolisian. Ya. Urutan mainnya harus urutin, harus dipahamin. Diselidiki itu harus pakai yang namanya lembaga kepolisian atau lembaga pihak berwajib. Ya. Misalnya Ibu menyelidiki kasus HAM Ferdi Sambo. Yang berhak menyelidikinya adalah kepolisian. Paham, Bu? Ya, diserahkan kasusnya itu ke kepolisian. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Ngerti. Nah, berarti yang C salah. Nggak usah baca-baca dulu. Bisa dipahamin? Pak. Pahamin dulu ya, karena soal ini nggak terlalu sulit ya, karena jawabannya itu udah langsung ada. Ya. Nggak boleh. Saya ulangin ya. Lembaga HAM ini masuknya satu soal ya. Kadang KPAI, kadang dia satu lagi yang namanya ini wewenang HAM nih. Komnas HAM. Tugasnya tadi yang pertama ya, lembaga HAM itu nggak boleh mengadili. Ibu harus ingat dulu, nggak boleh. Lembaga HAM kita hafalnya itu harus yang gampang. Kenapa? Kalau yang payah nggak usah dihafal.
lembaga HAM itu tidak boleh mengadilin, ngerti Bu? Iya, Pak. Tidak boleh mengadilin. Jadi Ibu harus pahamin, mengadilin. Jadi ini harus langsung dapat nanti jawabannya, mengadilin. Ya. Jadi nggak boleh mengadilin, maka yang A salah, ngerti Bu? Ngerti, Pak. Ya. Yang kedua, harus sesuai urutan ininya, langkah-langkahnya. Ibu melakukan penyelidikan HAM. Berkasnya Ibu serahkan kemana? Ke pihak berwajib. Bisa dipahami, Bu? Bisa. Iya. Jawabannya pasti B. Nggak boleh langsung ke Kejaksaan Agung. Ngerti? Iya, Pak. Nggak boleh langsung ke Pak. Kejaksaan Agung. Ini soalnya soal UP. Ini nggak boleh masa ditindaklanjuti oleh Mahkamah Agung. Penyelidikan kasus itu harus ke pihak kepolisian. Ngerti? Oh, ngerti, Pak. Ngerti ya cara ngapalnya ya? Dari kepolisian dulu. Ya. Iya, benar. Kalau kita menyelidiki HAM, kita harus dengan pihak kepolisian berwajib. Paham? Paham, Pak. Makanya yang C sama D ini salah. Saya nggak mau pening-pening ya. Cara jawab soal itu nggak pusing-pusing. Pahami yang enak dihafal, yang enak dipahami. Lembaga HAM tidak boleh mengadilin. Kalau penyelidikannya harus bersama dengan pihak kepolisian. Berkasnya itu penyelidikan HAM, berkasnya harus kasih ke pihak berwajib. Berwajib itu kepolisian. Kenapa CDE salah? Nggak boleh langsung ke Mahkamah Agung. Ngerti, Bu? Ngerti, Pak. Jawabannya B. Oke. Kalau nggak yang ini yang masuk, tugasnya sama aja. Cara jawabnya ini juga. Sama yang satu lagi nih. Tugas dari Komnas HAM. Ingat, lembaga HAM tidak boleh, Bu? Mengadili. Iya, boleh lembaga mengadili. HAM yang pertama tidak boleh mengadilin. Kita hafal dulu yang enak dihafal. Yang lainnya ngikut, tidak boleh mengadilin. Tuh dulu. Ya, mengadilin. Ini soalnya ada nih, soal 2022 nih. Kalau misalnya di seminar itu, di seminar Oke. Tidak boleh mengadilin ya. Ini tugas wewenang HAM yang satu lagi adalah perdama nih. Ini wewenang HAM ya. Yang pertama tidak boleh mengadilin. Perhatikan nih, perhatikan ya. Nanti soalnya itu di Komnas HAM, ingat, sengketanya harus ke pengadilan. Jelaslah pengadilan ya. Memberikan saran pihak yang bersalah untuk menyelesaikan sengketa ke pengadilan. Soal nanti ada tuh, soal di latihannya ada itu kalau nggak salah saya. Melakukan perdamaian kedua belah pihak. Ya. Baru rekomendasinya ke DPR. Ya. Menyampaikan rekomendasinya ke DPR. Nanti soalnya seperti ini. Tugas Komnas HAM adalah katanya. 1. Rekomendasi ke PBB katanya. A misalnya. Rekomendasi ke PBB. Salah benar, Bu? Salah. Salah. B. Memberi saran menyelesaikan sengketa secara keluarga. Salah nggak, Bu? Iya. Salah Iya. nggak? Melakukan perdamaian kedua belah pihak. Iya. Sama. Keluarga, secara keluarga. Warga salah. Salah, pengadilan. Sengketa itu secara pengadilan. Pengadilan. Ini soal kemarin nih, soal yang 2022 Desember. Baru ada lagi katanya menyelesaikan masalah secara kekeluargaan. Iya. Salah juga. Ya Nggak juga, boleh. karena harus pengadilan ya Pak. Iya, secara kekeluargaan. Yang D nanti baru menyelesaikan masalah secara konsultasi dan negosiasi. Menyelesaikan masalah secara kekeluargaan nggak masuk ke yang Enggak pertama ya, Pak? masuk. Harus pengadilan. Harus pengadilan ya, Pak. Iya, harus pengadilan. Karena Jadi dia HAM ya, Pak. benar, pahamin itu ya. Jangan disalah-salah ya. Harus ke pengadilan. Pengadilan. Sama rekomendasinya harus ke DPR. DPR. Dibuat Kalau mediasi gitu berarti kedua belah pihak gitu juga kan Pak? Bisa ya berarti kalau mediasi. Iya benar. Dua belah pihak mediasi, tapi harus ada yang mediasinya. Tengahnya. Tengah-tengahnya. Biasanya pengadilan, larinya pengadilan pasti. Ya. Paham Pak Ibu ya tugasnya ya? Ya paham Pak. Paham, Pak. Nanti soalnya ada tuh, saya kasih modulnya pun yang lama pula. Itu saya kesal tadi Bu. Yang lama pula saya kasih modulnya ini. Nanti saya kirim yang baru lah. Saya lupa pula.
Oke, satu lagi Bu ya, ke nomor 26 nih kita bahas ini ya biar supaya enak. Nih soal cuma 6 yang masuk nih. Soal yang baru kemarin cuma 6 soal yang masuk tentang PPKN. 26 dan 33 sama 35. 26. Nah ini dia. Tadi udah nih kayaknya nih 26. Nah nih. Aluk Tolodo. Ibu paham Bu? Aluk Tolodo dulu. Custom. Custom ya. Pak, jelas. Bagus. Paham Bu ya? Ya. Paham. Bahasa aneh yang jarang terdengar langsung aja custom ya. Saya nggak pusing-pusing cara ngapal custom tuh nggak usah dipening-peningin kali. Oke. Nomor 33 ada lagi nomor 33 tadi tentang penyakit budaya norma. 33 ya, 33. Nah ini tadi udah nih Bu ya. Mode ya. Mengikuti tren gaya rambut namanya mode. Mode. Oke, jawabannya A. Satu lagi tinggal 6 soal nih Bu, cuman yang masuk ke PKN biasanya 8 soal nih, baru kali ini 6 soal, tapi nggak apa-apa. Lainnya adalah masuk pedagogi berarti dia. Oke, nomor 46. Masalah apa tuh? Masalah Bu? Masalah apa nih? Custom. Custom, Pak. Custom, Pak. Custom maksudnya. kok custom itu custom. Iya. Custom itu gini Bu, ntar ya. Ntar satu lagi Bu. 46. Yang Ibu yang nggak paham ada Bu customnya Bu? Dan lain-lainnya tadi. Oke, passion tadi ya. 46. 46 tadi udah juga. 35. 35. Custom music for 35. Ntar Bu ya. Satu lagi nih soalnya. Nah, 35 nih. 35. Nah ini. Nah, udah nih ya Bu ya. Perasaan ini rasisme ya. Oke, sudah ya. Kita lanjut ke tadi ya. Yang tadi custom tadi ya. Custom dengan yang nggak paham Bu. Yang mana Bu? Custom Bu? Nggak paham Bu? Halo, yang Ibu tadi. Nggak paham tadi. Halo Bu. Ibu siapa namanya nih? Pak, mohon jelasin lagi masalah custom dan lainnya. Oke, saya jelaskan. Saya langsung cara Bu ya. Usik itu adalah kebiasaan yang kurang baik atau sikap yang kurang baik. Sikap kurang baik lah, kurang sopan. Misalnya kentut Ibu sembarangan, buang sampah sembarangan, bersendawa sembarangan, itu namanya kurang sopan, namanya usik. Pokoknya sikap atau kebiasaan turun menurun, biasaan turun temurun Bu ya, turun temurun yang baik. Ntar dulu saya hapus dulu ya. Kebiasaan turun temurun yang baik Bu. Sikap atau kebiasaan sikap yang baik. Contohnya apa? Contohnya nih, menerima dengan tangan kanan, meminta izin, menyalami orang tua, menghormati orang tua, itu namanya sikap yang baik. Kebiasaan sikap baik atau sopan. Oke. Kalau mores, perilaku yang dilarang agama, dosanya besar. Dilarang berzina, dilarang minum alkohol, dilarang narkoba, itu namanya mores. Kalau custom, itu namanya adat. Adat itu adalah namanya lain-lain. Saya langsung ke soal biar Ibu paham. Kalau mode itu jelas fashion. Seperti ini Bu. Perilaku pelanggaran lalu lintas dikenakan tilang. Itu bukan yang namanya custom. Law. Ini law nih, pengertian law. Law itu adalah hukum. Hukum itu yang, ini dia hukum. Bersifat melanggar aturan tertulis. Itu namanya law. Sama seperti ini, ditilang, itu berarti ada yang menilang. Nilangnya adalah pihak kepolisian. Kepolisian itu pihak negara. Maka ini melanggar hukum negara, law. Pelanggaran melakukan perzinahan oleh warga diputuskan dalam musyawarah adat. Ini jelas sekali custom. Custom ya. Atau lagi, pelaku pencurian masuk penjara. Penjara itu punya negara. Maka jawabannya ini law. Perselisihan antar warga diselesaikan dengan mediasi kepala desa. Ini juga namanya custom. Bisa dipahami Bu? Custom Bu? Ya. Itu custom. Kenapa? Diselesaikan secara adat. Berarti 2 dan 4 itu namanya custom. Lanjut kita ke soal berikutnya. Ya. Ini pokways. Kenapa pokways? Karena berjabat tangan saat berpisah, mendahulukan orang lebih tua di bus kota, itu sikap yang baik. Ketika melakukan sikap yang baik, kebiasaan yang baik, itu namanya pokways. Pokways mengikuti jalan yang baik, itu namanya pokways.
Kalau dia yang itu, yang kurang sopan ini saya apain dulu nih. Ini dia, yang misalnya kurang sopan. Ini dia Bu ya, saya apain dulu nih biar nggak salah. Nah nih. Ini Yusik. Kenapa ini Yusik? Perhatikan ya. Ibu sambil apa nih? Peristiwanya adalah contohnya adalah bersendawa, mengeluarkan angin. Ini adalah sikap tidak sopan. Ketika kita melakukan sikap tidak sopan, itu namanya Yusik. Paham, Bu? Paham. Oke, lanjut lagi kita ke Paham. ya. Yang mana custom Pak? Yang ini nih, misal custom lagi. Sinamot, nama-nama yang asing terdengar di telinga kita itu namanya custom. Mengucapkan terima kasih, ini kan sikap yang baik, namanya folkways. Bagaimana tata cara lamaran di Jawa? Saya pun nggak tahu, namanya custom. Itu adatnya yang paham. Nah ini hati-hati, Pak. Ini tapi dilarang, Pak. Bukan mores, bukan. Mores itu melarang perbuatan yang dosa besar, berzina, narkoba, dan lain sebagainya. Bersendawa itu namanya yusik. Berbicara saat mengunyah itu namanya yusik. Dari 5 contoh yang yusik adalah 4 dan 5. Paham Bapak Ibu? Pak. Oke ya. Paham ya. Ngaben ini adalah apa kan? Itu rada asing di telinga kita. Berarti dia masuk custom. Sama kayak tadi contohnya apa contohnya tadi? Pak Betot bekakak ayam. Ini juga custom. Sama kayak tadi, yang tadi tuh yang nomor 26 tadi ketiga tadi. Contoh yang tadi, Bu. Ya nih, nomor 26 dan 33 tadi. Kan kita nggak tahu ini. 26 dan 33. Oke, ini dia. Alu todolo. Kita pun nggak baca sampai habis, udah pasti jawabannya custom. Ngerti, Bu? Pak. Ngerti ya? Nggak mungkin jawaban yang lain. Ini alu todolo. Ini bahasa asing yang jarang terdengar. Namanya adalah custom. Paham Bapak Ibu? Paham, Pak. Bisa dipahamin ya? Nanti modulnya saya kasih yang baru, karena yang baru tuh banyak soal baru di situ. Ya, saya kasih yang baru habis besok lah saya kasih yang baru. Latihannya juga udah saya buat latihannya. Ibu latihan aja nanti kalau ada yang masalah tinggal di WA aja saya ganti yang tadi revisi Pak. Ya revisi 1 soal saya lupa gantinya. Oke Bu, saya ucapkan selamat malam Bu ya, istirahat dulu. Besok lagi sambung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Oke, Terima Bu. kasih, Terima Pak. kasih, Bu. Terima kasih, Pak Amir. Terima kasih, Pak. kasih. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Izin, Pak. Assalamualaikum. Oke Bu, waalaikumsalam. Terima kasih, Pak Amir. Ya, Bu. Terima kasih, Pak. Izin lihat dulu. Oke Bu, istirahat dulu Bu.